mulai dari dasar dulu. Kalau dengar tentang manusia, ruang dan waktu itu sebenarnya maksudnya apa sih? Nah, ini sebenarnya konsep dasar ya teman-teman. Jadi sejarah itu terdiri dari tiga pilarnya. Pertama ada manusia, ada ruang, dan waktu. Manusia itu adalah tokoh utama dalam terjadinya suatu peristiwa. Nah, kalau ruang itu tempat terjadinya sebuah peristiwa sejarah. Kalau waktu itu kapan terjadinya sebuah sejarah itu. Nah, jadi sejarah itu bicara tentang kejadian manusia di suatu tempat dan memberikan waktunya kapan. Oh, jadi kayak kalau kita ngomongin proklamasi kemerdekaan Indonesia, manusianya Soekarno-Hatta, ruangnya di Jakarta, waktunya 17 Agustus 1945 gitu ya? Ya, benar banget. Itu suatu contoh simpel dari suatu sejarah. Nah, lanjut ke bagian perubahan dan keberlanjutan. Apa dua hal ini selalu ada di setiap peristiwa sejarah? Ya, kalau dalam sejarah itu kita bisa lihat dua sisi, yaitu yang pertama ada perubahan, itu waktu tetap berjalan dan kondisi berubah. Itu contohnya adalah pemerintah, terus kolonial dan lain-lain. Kalau yang kedua itu ada keberlanjutan. Keberlanjutan itu yang dipertahankan dari dulu sampai sekarang. Misalnya itu gotong royong yang masih dilakuin dari dulu sampai sekarang di masyarakat. Oh, jadi meskipun zaman berubah dan lain-lain, kebiasaan yang terus hidup gitu ya? Iya. Sekarang ke bagian yang bikin agak bingung nih Kak. Apa sih bedanya kata-kata sinkronis sama jargon dalam sejarah? Ya, lakukan tentang dua hal itu. Jadi jargon itu artinya dari balik dewa menurun atau dari masa ke masa. Misalnya perkembangan demokrasi Indonesia dari 1945 sampai sekarang. Sedangkan sinkronis itu mempelajari balik dewa atau waktu tertentu tapi bahas contohnya bahas kondisi politik, sosial dan ekonomi Indonesia pada tahun 1945. Oh, jadi jargon itu berjalan lewat waktu, sedangkan sinkronis itu meluas dalam satu waktu. Tepat mengerti, tapi biasanya sejarah itu baik dua-duanya biar analisisnya benar. Nah, seru banget ya ngobrolnya hari ini. Jadi kesimpulannya sejarah itu tentang manusia, ruang dan waktu selalu ada perubahan dan keberlanjutan. Bisa dipelajari secara sinkronik dan diakronik dan punya ruang lingkup yang luas. Iya, dan kemarin penting belajar sejarah bikin kita nanti dapat juga dan dari mana kita berasal. Setuju banget. Oke, terima kasih banyak buat Rehan, Mikael, dan Rafiki yang udah sharing ilmunya. Dan buat kalian pendengar, jangan lupa terus ngulik masa lalu biar masa depan makin bijak. Sampai jumpa di episode menambah di next waktu berikutnya.